nih, ada Tikers ya. Mm-mm. Kabar dari Bali nih yang lagi-lagi kabarnya adalah soal tenggelam terbaliknya kapal. Pokoknya kecelakaan yang diakibatkan adanya cuaca buruk gitu. Dan untuk melaporkan langsung dari tempat kejadian juga, kita akan langsung terhubung bersama dengan Bli Putu Adi. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih. Saya sudah di Pesawat Detik Bali melaporkan dan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali. Saat ini saya berdiri tepat di dermaga LPM Pelabuhan Gilimanuk Bali. Baik, Bli Putu, ini boleh dijelaskan lagi ke kita kronologinya soal tragedi yang cukup membuat kita semua tersentak begitu ya. Ada jumlah korban yang cukup besar di sini dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang menyeberang dari Banyuwangi menuju ke Bali. Boleh dijelaskan kronologi awalnya dan sampai saat ini proses pencarian para korban seperti apa, Bli Putu? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan dari informasi yang kami terima sampai sore hari ini itu KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Sekitar pukul 00.16 diterima laporan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya mengalami bocor di bagian ruang mesin. Setelah diberikannya laporan, kemudian setelah beberapa menit kemudian blackout kapal dilaporkan pukul 00.19 mengalami blackout total. Sekitar pukul 00.22 kapal sudah terbalik dan tenggelam. Seluruh penumpang tenggelam bersama kapal di Selat Bali ini. Saat ini proses pencarian hingga sore ini masih terus diupayakan oleh tim SAR gabungan dari TNI Polri serta SAR. Baik, ini berarti izin menyampaikan ya boleh silakan dilanjutkan Mas Putu. Ya, untuk jumlah total penumpang yang ada di dalam KMP Tunu Pratama Jaya ini sebanyak 53 orang ditambah 12 anak buah kapal atau ABK. Tentu sampai saat ini yang selamat sudah dievakuasi di Pelabuhan Gilimanuk sebanyak 26 orang. 5 dilaporkan meninggal dunia dan ditemukan di pesisir pantai Pelabuhan Kecamatan Negara. Saat ini 5 jenazah tersebut masih dititipkan di ruang jenazah RSU Negara. Artinya masih ada yang belum ditemukan gitu ya? Masih ada yang belum ditemukan. Baru 26 orang yang ditemukan dan ditambah 5 orang yang ditemukan sudah meninggal dunia. Dari total 65 orang yang ada di atas kapal itu. Baik. Apakah sebetulnya semua penumpang dan juga awak kapalnya tuh terregistrasi sehingga juga sudah bisa dilihat gitu ya berapa orang yang memang sekarang masih dalam status pencarian, Mas? Baik, dapat kami sampaikan untuk data terakhir itu ada beberapa tidak kesinkronan data di lapangan sebenarnya. Tapi saat ini petugas sudah mulai mendata ulang laporan kehilangan ataupun data-data korban yang sudah ditemukan selamat. Jadi total yang terakhir itu memang benar-benar real sebanyak 65 orang di atas kapal itu tersebut. Bli Putu berarti ini iya. Berarti saya mau konfirmasi, ini penyebabnya sudah bisa dipastikan berarti karena ada kebocoran di ruang mesin begitu ya, bukan karena cuaca buruk? Ya, tadi beberapa ABK juga saya sempat konfirmasi, selain Riko yang menyelamatkan 16 awak penumpang itu, memang benar kapal itu miring. Jadi selain cuaca yang memang gelombang tinggi hari ini, ditambah adanya kebocoran kapal, mempercepat terjadinya kapal itu terbalik dan tenggelam. Selain itu, saat ini juga petugas tim SAR gabungan terkendala cuaca satu gelombang tinggi terjadi di Selat Bali maupun di pesisir selatan Jemberana ini. Jadi proses evakuasi memang diperlukan tenaga-tenaga yang memang ahli di laut ini. Baik, untuk saat ini seperti apa Bli cuaca di sana? Baik, untuk cuaca di Selat Bali saat ini memang seperti bisa kita saksikan itu ada angin kencang serta gelombang tinggi yang terjadi. Jadi pengguna jasa juga diimbau untuk berhati-hati dan selalu memantau situasi cuaca di Selat Bali ini sebelum melakukan
pelayaran ke Baik. menyeberang ke Pulau Jawa maupun sebaliknya. Baik. Beli Putu, ini kan masih ada sekitar 26 orang lagi ya, tadi Ya. belum ditemukan. Bagaimana proses pencariannya sampai saat ini? Apakah ditemukan kendala begitu dalam proses pencarian dan sampai kapan proses pencarian ini akan dilakukan begitu? Saya dapat kami sampaikan sesuai yang disampaikan dari petugas di lapangan, saat ini pencarian masih terus akan diupayakan. Saat ini sudah ada beberapa petugas yang menyisir pesisir pantai di Jemberan ini maupun di Selat Bali ini. Kendala yang saat ini dialami tim SAR gabungan yaitu adalah cuaca. Gelombang yang besar di Selat Bali maupun di selatan Jemberan. Jadi rubber boat yang kecil tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Jadi menggunakan boat yang berukuran besar. Baik. Setelah adanya kejadian ini, apakah sebetulnya aktivitas pelayaran di sana masih tetap dilanjutkan atau mungkin ada peringatan lainnya juga untuk berhenti dulu gitu untuk kapal yang akan berlayar sehubungan dengan cuaca yang terjadi? Baik, untuk saat ini aktivitas pelayaran di Pelabuhan Gilimanuk ini masih normal seperti biasanya. Jadi tidak mengganggu aktivitas di dalam maupun di dalam pelabuhan maupun di Pelabuhan Ketapang. Jadi seluruh aktivitas masih berjalan normal. Selain itu juga aktivitas pencarian masih tetap dilanjutkan. Adanya aktivitas pelayaran di Pelabuhan Gilimanuk. Baik, untuk kapalnya sendiri apakah masih berada di lokasi tenggelam atau seperti apa, Bli? Baik, untuk informasi itu masih belum kami terima. Jadi data informasi yang diterima itu hanya masih di wilayah Ketapang. Penggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini masih di wilayah Ketapang, Banyuwangi. Dengan adanya kebocoran begitu pada ruang mesin, berarti ada semacam kelalaian begitu ya terhadap pengoperasian kapal ini. Seperti apa ini proses hukum yang akan dijalankan? Baik, terkait informasi itu masih belum kami terima, tapi dari otoritas terkait menyatakan bahwa kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini masih layak untuk jalan. Jadi sudah ada pengecekan sebelum-sebelumnya untuk surat-surat layak jalannya sudah memang memenuhi persyaratan. Jadi kapal ini memang ditegaskan itu memang layak untuk berlayar. Soalnya ada informasi yang kita terima beberapa kali kapal ini memang sempat kandas begitu ya? Ya, untuk dapat kami sampaikan terkait kandas itu memang beberapa kali, tidak hanya KMP Tunu Pratama Jaya ini, tapi KMP yang lain juga memang sering kandas di perairan Selat Bali karena cuaca yang memang unik di Selat Bali ini. Pasang surutnya pun tidak bisa diprediksi secara pasti. Jadi ketika kapal ingin sadar, contoh di dermaga LCM ini memang terbawa arus hingga ke Gilimanuk yang memang dangkal di sana. Jadi memang sering di Pelabuhan Gilimanuk ini terjadi kapal kandas. Baik. Kemudian untuk keluarga korban juga yang masih mencari kabar gitu ya mengenai korban yang juga masih belum ditemukan, apakah ada posko khusus untuk menangani atau seperti apa, Bli? Baik, untuk posko penyampaian informasi itu difokuskan di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi ruang VVIP dapat disampaikan apakah ada keluarga yang hilang atau belum terdata di manifest yang sudah disebarkan oleh pihak pelabuhan sendiri dapat melaporkan di Pelabuhan Gilimanuk, tepatnya di ruang VVIP Pelabuhan Gilimanuk. Beli satu lagi soal informasi atau keterangan begitu dari operator kapal ini sendiri yaitu PT Raputra Jaya, itu apakah sudah ada keterangan? Baik, sampai saat ini masih kami terima terkait keterangan itu. Oh, belum juga ada. Baik. Ya. Tapi benar ya, yang mengoperasikan kapal ini adalah PT Raputra Jaya, bukan ASDP ya? Baik, benar. Oke, baik. Bukan kapal ASDP Gilimanuk. Baik. Baik, Bli Putu, terima kasih atas laporannya. Kita nantikan laporan-laporan terkini dari kasus tenggelamnya KMP Tunu Jaya ini ya. Dan mudah-mudahan juga korban yang masih dicari gitu ya bisa dapat segera ditemukan dengan selamat gitu ya. Bli Putu, terima kasih banyak sudah melaporkan juga langsung dari lokasi. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore.
menyaksikan juga ada laporan dari Eka Rima soal update yang mengenai satu kejadian ya, yaitu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi setelah ini kita akan langsung terhubung dengan reporter Detik Jatim Mbak Eka Rima. Kalau begitu Silakan. Mbak Eka Rima, silakan dengan laporannya. Baik Edo dan Eza, memang di Kabupaten Banyuwangi saat ini situasi perburukan sedang berlangsung, khususnya di posko krisis center yang berada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Bisa dilihat di belakang saya ini, Edo dan Eza, ada sekitar puluhan keluarga korban dari KMP Tunu Pratama Jaya, maksud saya KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada pukul 23.35 pada hari Rabu kemarin dan dipastikan tenggelam pada pukul 00.15 hari Kamis tadi, dan sekitar 65 penumpang yang berada di dalamnya, termasuk 52 penumpang dan 12 kru dari kapal dinyatakan ada di dalam kapal tersebut. Dan untuk saat ini informasi terbaru, sekitar 21 korban selamat sudah dibawa dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan ini merupakan proses penyerahan dari keluarga korban, dipertemukan dengan 21 dari penumpang KMP Tunu Pratama Putra Jaya, maksud saya, yang saat ini sudah dalam kondisi sehat dan bisa kembali bertemu dengan keluarga. Sementara 6 keluarga lainnya yang sudah menunggu sejak pukul 2 dini hari, bahkan mereka sudah di sini. Dari 6 keluarga tersebut terpaksa harus mengikhlaskan anggota keluarganya karena saat ini ada 6 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Ada tragedi tersebut. Dan 6 korban tersebut saat ini masih berada di pelabuhan Gilimanuk, Bali, di posko krisis center di sana, dan belum ada informasi lanjutan kapan akan dibawa ke pelabuhan Ketapang karena sebagian besar dari korban adalah warga dari Jawa Timur, yakni dari Banyuwangi, Lumajang, dan juga Jember. Ada 15 kapal yang disiagakan untuk melakukan pencarian dan juga melakukan proses evakuasi dan penyelamatan terhadap korban-korban yang saat ini sebagian besar masih belum ditemukan. Sementara untuk posisi kapal sendiri saat ini juga badan kapal juga belum ditemukan. Jika berdasarkan informasi terakhir yang saya dapatkan, titik koordinat berada di wilayah selatan dari Banyuwangi serta di sekitar Pantai Cekung yang posisinya cukup dekat dengan sekitar perairan Gilimanuk, sehingga sebagian besar korban baik itu selamat ataupun korban meninggal diketemukan di sekitar Pantai Gilimanuk dan juga Pantai Cekung. Suasana haru dan juga isak tangis mewarnai situasi yang berada di krisis center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi saat ini. Keluarga yang sudah menunggu dengan cemas sejak pagi hari tadi, saat ini akhirnya bisa bertemu dengan keluarga mereka dalam kondisi selamat. Sementara sekitar 30 lebih dari keluarga korban saat ini masih menunggu dalam kecemasan. Dan ada satu warga negara asing dari Malaysia, Kuala Lumpur, yang saat ini juga masih belum diketahui kabarnya karena saat ini masih menunggu informasi lanjutan dari tim Basarnas, baik itu dari TNI, Polri, Basarnas, SOP, dan juga SDP yang berada di memberikan layanan krisis center. KMP Tunu Pratama Jaya ini diketahui merupakan kapal yang diproduksi pada tahun 2010 berdasarkan pernyataan dari KSOP bahwa kapal ini melalui proses docking seharusnya pada bulan September, sehingga masih layak jalan dan kondisinya juga masih cukup baik. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa sebenarnya kapal ini sempat mengalami kebocoran menjadi penyebab utama dari KMP Tunu Pratama Jaya ini dinyatakan tenggelam. Namun dari pihak KSTO belum bisa memastikan apakah memang kebocoran tersebut menjadi penyebabnya, dan kami masih menunggu informasi-informasi lainnya karena saat ini masih ada lebih dari 30 korban yang belum dibawa dari Bali dan juga menuju ke Banyuwangi, serta sebagian besar juga masih dalam pencarian. Saat ini tim gabungan masih melakukan proses pencarian dan belum tahu proses pencarian kapan akan dihentikan. Biasanya kalau arus cukup tinggi dan juga angin juga cukup tinggi pada pukul 5 sore hari, maka proses pencarian akan dihentikan dan dilanjutkan pada esok hari.
Demikian yang bisa kami laporkan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan kami akan update informasi-informasi lanjutan lainnya untuk detik. Bapak Mansur.